tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMV. Selamat datang di podcast Membuka Mata Hati. Nah, alhamdulillah nih, kali ini kita akan berdiskusi gitu. Segmennya di berdiskusi gitu. Diskusi. Iya, bersama Pak Entang di samping bersama saya. Ibu Intan di samping saya. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Aduh, disebut Ibu ya. Iya dong, saya juga disebut Bapak. Iya kan udah terbukti menjadi Bapak. Kalau ini masih belum harus ini. Ya udah saya buktikan nanti ya. Oke Pak, ini kita lagi hujan-hujan nih di sini ya. Kita Iya. bakalan berdiskusi. Berdiskusi seputar apa nih? Ya, yang sendu-sendu sebenarnya ini ya. Apa kecoa ya? Kecoa. Seputar apa sih? Ya, jadi yang kita akan bahas kali ini adalah tentang kecewa. Pak. Kecewa ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali yang kecewa. Iya, apalagi netizen ya Pak ya. Apalagi ya Bu Neti, netizen. Kecewa Iya. dengan apalagi yang operator kita. Kecewa berat itu. Sampai katanya apa di tengkuknya itu terasa ini. Dia kenapa? Jadi kan tadi curhat ya. Iya, bagaimana tuh? Aku tuh katanya di bagian tengkuk sini jadinya merasa ada yang apa gitu sampai migrain ke kepala. Itu karena dia apa? Memendam rasa kecewa. Iya gitu? Iya. Itu kan kalau udah ngomongin masalah yang itu, kalau tahu begitu kenapa bla 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 gitu kan. Sampai dia bikin kan hashtagnya Selamat Hari Prank Nasional. Katanya gitu. Iya, dan itu juga dirasakan oleh banyak orang sih Pak sebenarnya. Kecewa. Iya, kecewa. Kenapa? Karena ekspektasi yang berlebihan itu bisa membuahkan kekecewaan. Iya. Oleh sebab itu ada pepatah mengatakan semakin banyak kita berharap kepada makhluk, semakin besar peluang kita untuk kecewa. Betul. Tapi susah ya Pak ya untuk tidak berharap. Ya karena memang berharap itu bagian dari rukun cinta. Oh, rukun cinta? Iya. Oh, ada rukunnya ya? Ada bagian dari rukun cinta yang namanya berharap. Loh, apa hubungannya dengan cinta? Biasanya harapan itu terjadi karena ada sesuatu yang apa ya, yang diinginkan, ya. Jadi berharap misalnya ya, seorang laki-laki berharap bisa menikahi seorang perempuan, ataupun sebaliknya, kan gitu ya. Maka harapan itu muncul karena memang sahnya sebuah cinta itu bisa terjadi jika ada harapan. Iya, jadi berharap diterima. Berharap gitu. itu memang fitrah. Iya. Hanya kata Allah firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mencintai apapun melebihi kecintaan kepadaku. Ya Allah. Kita boleh nggak sih berharap pada makhluk? Boleh. Cuman ya jangan sampai melebihi harapan kita tuh kepada Allah. Jadi tetap harapan utamanya kepada Allah. Misalnya Bapak berharap nih bisa menikahi Intan. Nah, misalnya berharap begitu ya. Jangan kaget gitu. Aduh, kaget nih. Kaget ya. Nah, harapannya gitu, tapi berharapnya ke siapa? Ke Allah. Semoga Allah mengabulkan. Iya. Kan gitu. Ini lagi hujan. Nah, jadi iya memang kan lagi hujan kan? Iya betul, sedang hujan Pak. Nah, hujan. Jadi berharap kepada makhluk boleh saja selama dilakukan secara
proporsional. Nah, iya betul. Tidak betul. berlebih-lebihan. Iya. Kenapa? Kalau berlebihan, kecewanya juga berlebihan. Betul. Dan yang pasti, tidaklah harapan itu terjadi, tidaklah keinginan itu terjadi, tidaklah ekspektasi itu terjadi, kecuali hanya karena Allah. Ini contoh kemarin, katanya kan gitu ya, harapannya bahwa misalnya ada selebritis, harapannya selebritis itu mendapatkan hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan oleh negara. Itu kan Iya, harapannya. betul. Nah, tergantung. Bisa jadi motifnya itu karena apa? Karena boleh jadi yang dialami oleh si istri, oleh si istri itu bukan boleh jadi dialami oleh dia. Maksudnya dialami oleh si yang berharap itu. Misalnya Intan tiap hari Intan mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan dari pasangan, kan gitu ya. Nah itu kan Intan susah gitu kan untuk melakukan perlawanan gitu ya dengan status sebagai istri gitu ya. Ya, Nah betul. kemudian ada orang yang berani melaporkan apa yang dilakukan oleh pasangannya kan gitu kepada penegak hukum. Itu kan seolah-olah dia itu adalah hero, Ya, pahlawan gitu kan, yang bersiap untuk diikuti oleh seluruh para istri yang lainnya. Saya yakin itu jadi sebutin lah. Kalau Lesti itu tidak mencabut dan Bilar itu jadi mendapatkan hukuman yang sesuai ya, iya. itu ngabring para ibu kayaknya datang ke kantor polisi. Melaporkan juga gitu. Nah, pinuh sugan saya kan. Makanya saya maaf, bukan persoalan itu. Jadi saya katakan begini, kalau saya sih itu kan untuk uruskan itu namanya kekerasan dalam rumah tangga. Itu menurut judulnya juga mustahil negara bisa merealisasikan hal tersebut. Mustahil. Bayangkan kalau ada 1 juta keluarga bermasalah yang sama, sanggupkah penjara menampungnya? Kalau menurut saya itu harus dibuat semacam ranah lain. Jadi tidak disatukan dengan pidana-pidana lainnya. Jadi ranah keluarga mestinya memang ada pengadilan lain, ada proses hukum lain selain dari itu. Kenapa? Karena tidak mungkin. Karena boleh jadi kalau disurvei dari sekian keluarga, misalnya 10, misalnya 5 atau 7 dari 10 keluarga mengalami misalnya kekerasan. Iya. Artinya mayoritas keluarga boleh jadi mengalami kekerasan. Apakah hukum mampu mengurusnya seperti itu? Kan tidak. Tapi karena hukumnya memang sudah dibuat dan sudah jadi, kan gitu, sudah menjadi kesepakatan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif, ya mestinya itu memang ditegakkan. Nah, itulah kalau jika ekspektasinya demi hukum, nah itu mungkin boleh, ya kan, demi hukum, bukan demi yang puas gitu. Mungkin seolah-olah pengen lihat, gitu kalau pasangan kita, nah kan gitu, karena misalnya begini, karena pasangan kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan pasangan kita, jadi ketika lihat orang lain yang berperilaku yang sama dengan pasangan kita mendapat hukuman itu kayaknya puas. Iya. Kan gitu. Nah kecewa. Lihat gitu tuh ada contohnya. Ada gitu contohnya. Ya. Jadi itu, tapi lagi-lagi karena tadi ya harapan begitu tinggi, ekspektasi begitu tinggi, kan gitu. Iya. Dan biasanya juga kepercayaan juga begitu tinggi. Ujung-ujungnya kecewa, kan gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi makanya jangan pernah berharap terlalu berlebih kepada yang namanya makhluk. Ya kan, Intan bertemu dengan seorang laki-laki. Wah, Intan percaya bahwa dia bisa menjadi imam. Iya. Ya, bisa menjadi imam. Kemudian bisa menjaga gitu kan. Iya, betul. Kemudian dia berharap dia bisa menjadi suami Intan misalnya. Ternyata begitu nikah, galak, pedit, misalkan gitu ya. Iya, ketahuan gitu ya. Ketahuan aslinya rada galak. Aduh, serem tuh punya suami galak, pedit, kan gitu ya. Itu kan sangat amit-amit katanya kan gitu. Nah, apa yang terjadi? Kecewa nggak? Kecewa. Pasti ada rasa kecewa. Bukan, pasti. Iya pasti. Kenapa? Karena harapannya awalnya nggak begitu. Iya.
Dan gitu. itu secara standarnya aja nggak standar gitu ya Nggak untuk standar. seorang imam gitu. Iya. Pasti kan ada sedikit kecewa gitu. Pasti kecewa. Jadi oleh sebab itu berharap itu hanya kepada Allah. Jadi minta dipertemukan, ya Allah, pertemukan aku dengan jodohku yang terbaik. Amin. Kan gitu. Iya. Pertemukan gitu kan. Jadi sehingga kita kemudian kalau menikah, pahami bahwa intan itu menikah dengan seorang makhluk yang punya kelebihan dan punya kelebihan. Iya. Punya kekurangan dan punya kelebihan. Jadi menikah dengan sosok yang tidak sempurna. Iya betul. Kan gitu. Iya. Pasti itu. Kan gitu. Kalau kita yang dipandang hanya kelebihannya saja akan kecewa. Jadi betul. kecewa itu dapat tumbuh akibat kita terlalu percaya terhadap makhluk dan terlalu berharap kepada makhluk. Itulah kecewa. Makanya kata Allah, mintalah kepadaku karena aku mah pasti akan mengabulkan, berharaplah kepadaku. Allah itu innaka la tukhliful mi'ad. Allah tuh menepati janji. Kan Betul, gitu. betul. Iya nih Pak. Kan itu ngobrolin kecewa gitu ya, dan pasti kalau kita bilang, oh aku jangan kecewa, tapi pasti itu teralami gitu ya Pak, kalau kita sudah percaya gitu pada seseorang terus akhirnya dihianati gitu ya. Nah pasti itu ada sedikit rasa kecewa gitu. Jadi sebenarnya lumrah nggak sih kita itu merasa rasa kecewa itu gitu? Iya ada, ya rum lah. Yang jadi masalahnya kan bukan kecewanya, berlebihannya iya, itu. Berlebihannya ya. Iya, betul, jadi betul. makan pedas terasa nggak pedas. Tapi kalau pedasnya berlebihan itu yang jadi masalah. Iya. Manis enak nggak manis. Tapi kalau berlebihan jadi Diabetes, masalah. Kemudian makan garam. Iya. Nah, enak nggak? Kalau masakan nggak pakai garam enak nggak? Oh enggak. Nggak enak. Pak. Tapi kalau garamnya banyak, kebanyakan, nggak enak juga kan. Iya, Jadi kecewa, suka, benci, cinta itu adalah bumbu-bumbu kehidupan. Betul. Yang diperlukan oleh kita, tetapi harus hadir secara proporsional. Kan gitu. Jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu namanya autoimun nantinya. Autoimun. Iya kan, yang seharusnya menjadi kekayaan dalam batin kita malah menjadi merusak. Misalnya kita oleh Allah dikasih fitrah rangsangan untuk pengen punya uang, nah kan gitu. Tapi kalau berlebihan itu namanya menjadi tamak. Iya betul. Ya serakah, kan gitu. Jadi semuanya harus proporsional. Iya jangan berlebihan ya Pak ya. Kita oleh Allah dikasih fitrah yang namanya percaya diri. Tapi kalau berlebihan namanya jadi sombong. Iya. betul. Kita oleh Allah diharuskan untuk rendah hati. Tapi atau rendah diri ya, rendah hati. Kalau berlebihan itu menjadi minder. Kan gitu. Jadi semuanya harus proporsional dan profesional. Jadi berarti semuanya punya batasnya. Punya ya, Pak batasnya, kecuali sabar yang nggak ada batasnya itu. Jadi kalau ada lagu sabar ada batasnya itu nggak ada. Batas kesabaran tuh keimanan. Iya, Kalau udah nggak sabar berarti nggak iman. Iya, Kan gitu. Oke, kalau kayak gitu. Berarti tadi ya, sahabat sangat lumrah sekali merasakan kecewa Ya. tapi itu tidak boleh berlebihan. Yang ya, tidak Pak, boleh itu berlebihan ya. Jadi kecewa ala kadarnya, kan gitu ya. Berharap ala kadarnya, percaya ala kadarnya, sehingga ketika kita yaitu tadi kita tuh tidak terganggu, lambung kita tidak terganggu, kan gitu ya. Iya. Karena biasanya nggak merasa pusing-pusing terus gitu ya. Nggak migrain gitu kan. Iya. Migrain, tapi mau dipijitin nggak mau gitu kan. Jadi entah apa maunya gitu. Oke, berarti tadi ya yang bermasalah itu tadi yang berlebihannya ya. Yang berlebihan sahabat, yang ya. menjadi masalah ya. Jadi kalau segala sesuatu itu kita hadirkan, kita miliki secara proporsional, insya Allah itu malah menjadi kebaikan buat kita. Oke, Gitu. insya Allah ya. Oke Pak, nih kita diskusi tentang kecewa kali ini disudahkan dulu sampai sini ya Pak ya. Ya, Semoga bermanfaat. Berarti kalau besok kita akan kecewa, besok bahagia gitu ya. Iya bisa. Ayo kita bahas Pak tentang bahagia. Gitu. Mungkin tentang sedih dan yang lainnya mungkin bisa. Dan bahagia itu sebetulnya nggak perlu dibahas.
Kenapa Pak? Bahagia itu adalah dijalanin. Desa. Iya ya, kalau bahagia cuma dibahas, aduh, lebar. Gak dirasain berarti ya Pak ya. Seperti Bapak sekarang bisa berdampingan dengan Intan, itu bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, membuat orang bahagia kan ya itu harus disyukuri. Tapi mohon maaf jika sebagian orang membuat yang lain kecewa. Kenapa karena tidak dengan aku, cenah teh Intan teh, katanya gitu. Oke. Berarti untuk pembahasan kali ini kita sudahi dulu ya. Semoga bermanfaat dan semoga ada sisi positifnya yang bisa diambil dari podcast ini. Kalau ada yang salah maafin kita. Iya, betul, karena tadi namanya manusia gitu ya, tempatnya salah. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan komen, share dan subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan berita-berita terbaru dari Al-Quran Braille Official. Dan kunjungi juga sosmed kita di @umi_maktum_voice untuk Instagram, www.umv.org.edu untuk website, kemudian LSM Umi Maktum Voice untuk Facebook. Iya, oke. Udah dipromosikan ya Pak ya semuanya. Kita pamit. Saya Intan Lutfi. Saya Entang Kurniawan. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir.